Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muazzah Nazlah Hasifa dari kelas 3C Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan melanjutkan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Dr. M. Rendi Aryandi, SHMH. Baik, pada materi selanjutnya ada keputusan tata usaha negara atau BSIKI. A. Ciri-ciri keputusan tata usaha negara atau keputusan administratif. Sifat norma hukum keputusan adalah individual, konkret yang dijabarkan dalam 4 segi. Sifat norma hukum meliputi 1. Ada norma umum abstrak, 2. Ada norma individual konkret, 3. Ada norma umum konkret, dan yang keempat ada norma individual abstrak. Yang pertama, norma umum abstrak, misalnya undang-undang. Yang kedua, norma individual konkret, misalnya keputusan tata usaha negara. Yang ketiga, norma umum konkret. Norma umum konkret, misalnya rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di suatu tempat tertentu. Rambu itu berlaku bagi semua pemakai jalan, namun hanya berlaku untuk tempat itu. Yang keempat, ada norma individual abstrak, misalnya izin gangguan atau HO. Lalu juga dalam praktek administrasi, pemerintah terdapat beberapa KTUN yang berpotensi menimbulkan sengketa tata usaha negara, yaitu antara lain ada keputusan tentang perizinan. Secara yuridis, suatu izin adalah merupakan persetujuan yang diberikan pemerintah, badan, atau pejabat tata usaha negara kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melakukan aktivitas tertentu. Menurut Philippus M. Hadjon, tujuan diadakannya perjanjian adalah pada pokoknya adalah untuk 1. Mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu, misal izin prinsip IMB, izin pertambangan, izin pengusahaan hutan, izin berburu, dan lain-lain. Lalu ada mencegah bahaya atau gangguan, misalnya gangguan atau hinder ordanatin atau AMDAL DLL. Lalu juga ada distribusi benda atau barang langka, misalnya izin trayek, izin perdagangan swasta langka, dan lain-lain. Lalu ada seleksi orang atau aktivitas tersebut, misalnya SIM, izin memiliki senjata api, izin penelitian, dan lain-lain. Lalu ada keputusan tentang status hukum, hak, dan kewajiban. Pertama, status hukum perorangan atau badan hukum, misalnya akte kelahiran, akte kematian, akte pendirian atau pembubaran badan hukum, KTP, ijazah, sertifikat, tanda lulus ujian, dan lain-lain. Kedua, ada hak atau kewajiban perorangan atau badan hukum terhadap suatu barang atau jasa, misalnya pemberian atau pencegahan atau pencabutan hak atas tanah, hak untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya ada keputusan tentang kepegawaian. 1. Keputusan tentang mutasi PNS, di mana pegawai yang dimutasi keberatan karena merasa dirugikan, menghambat karir, atau karena mutasi itu dianggap sebagai hukuman disiplin terselubung. Yang kedua, keputusan tentang hukuman disiplin PNS, di mana pegawai yang bersangkutan menganggap hukuman itu tidak sesuai dengan prosedur atau tidak adil. Yang ketiga, keputusan tentang pemberhentian PNS, misalnya dalam rangka peramingan pegawai atau likuidasi suatu instansi, dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan saya akan lanjut lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.